Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Adiatirum SSI MSI, dosen dari kampus Bakti Kencana University, akan menjelaskan materi mengenai sistem transport pada makhluk hidup. Nah, sebetulnya letak terjadinya transportasi zat dan masuk keluar sel itu adalah di membran plasma. Di membran plasma atau yang nama lainnya lipid bilayer ini adalah bagian paling luar dari sel gitu. Nah, ada dua penyusun utama membran plasma, yaitu lemak dan protein. Pada gambar ini, protein ditunjukkan dengan warna hijau, sedangkan lemak ditunjukkan dengan warna biru muda. Nah, sebagian protein ini ada yang bermodifikasi menjadi protein penerima sinyal. Nah, selain sinyal, ada hal-hal lain juga yang bisa masuk ke sel. Di antaranya adalah enzim, molekul glukosa, garam, bakteri patogen, virus patogen, jamur, ion, dan lain-lain. Nah, gambar ini menjelaskan permeabilitas lipid bilayer terhadap molekul-molekul. Nah, pada gambar ini ada 4 warna panah. Nah, warna yang berbeda itu mencirikan keadaan yang berbeda. Jadi bukan sekedar untuk mempercantik gambar ini. Pada panah yang warna hijau itu maksudnya adalah zat-zat yang masuk dengan mudah ke dalam sel. Apa saja contohnya? Contohnya adalah oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan benzen. Nah, ada dua alasan mengapa zat-zat ini mudah masuk ke sel. Pertama, karena itu adalah zat yang vital, yaitu oksigen. Kedua, zat itu ukurannya sangat kecil, jadi istilahnya bisa menyelinap gitu di antara lipid bilayer untuk masuk ke sel. Nah, untuk zat yang warna biru tua, itu adalah zat yang masuk ke sel tanpa harus dibantu protein penerima, tapi lambat. Contohnya apa? Contohnya adalah air, urea, dan gliserol. Sifat zat-zat ini adalah ukurannya kecil, tidak bermuatan, dan molekul. Untuk panah warna kuning, itu artinya untuk zat-zat yang bisa masuk ke sel, tapi sangat lambat. Contohnya adalah glukosa dan sukrosa. Sifat zat-zat ini ukurannya besar, tidak bermuatan, dan polar. Untuk yang panah merah, itu zat-zat yang sangat-sangat tidak bisa masuk ke sel ya. Ditolak bahkan masuk ke sel. Contohnya adalah garam-garaman, yaitu hidrogen, natrium, kalium, klor, dan magnesium. Ada satu kondisi di mana zat-zat ini bisa masuk ke sel, yaitu harus dibantu oleh protein penerima. Nah, di gambar ini protein penerima ini tidak ada. Nah, ini keterangan gambar yang tadi ya. Jadi molekul oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan benzen bersifat hidrofobik atau nonpolar. Sangat cepat melintasi membran plasma bahkan tanpa bantuan protein reseptor di permukaan sel. Molekul air, urea, gliserol sifatnya polar hidrofilik. Ukurannya kecil, dapat melintasi lipid bilayer tapi agak lambat. Nah, jangan lupa ya bahwa lipid bilayer itu adalah nama lain dari membran plasma atau bagian paling luar dari sel. Kemudian molekul glukosa, sukrosa sifatnya polar hidrofilik, ukurannya besar. Dapat melintasi lipid bilayer tapi lambat. Ini dapat kita simpulkan bahwa ukuran molekul mempengaruhi permeabilitas membran sel. Semakin besar ukuran molekul, maka semakin lambat melintasi lipid bilayer. Ion-ion hidrogen, natrium, kalium, kalsium, dan klor hidrofilik tidak dapat melintasi lipid bilayer sama sekali, karena pada gambar tadi tidak ada protein reseptor pada gambar. Nah, gambar ini menunjukkan koefisien permeabilitas yang menunjukkan kemampuan molekul melintasi lipid bilayer. Di gambar ini kita lihat untuk zat-zat yang high permeability atau yang gampang masuk ke sel diantaranya adalah H2O, urea, dan gliserol. Sedangkan zat-zat yang sulit masuk ke sel ya atau lambat masuk ke sel itu adalah klor, kalium, dan natrium atau istilahnya garam-garaman ya. Jadi nama molekul semakin ke atas di gambar tadi maka semakin mudah melintasi membran sel atau high permeability. Contohnya air, urea. Namun semakin ke bawah maka semakin susah melintasi membran sel atau low permeability, kecuali ada protein reseptor yang bantu. Nah, gambar ini gambar apa? Yang warna abu-abu ini seperti biasa ini lipid bilayer dan yang berwarna hijau itu adalah protein penerima sinyal.
Nah, protein itu ada yang bermodifikasi menjadi protein carrier ya untuk gambar kiri dan tengah, dan ada juga yang bermodifikasi menjadi protein channel atau gambar yang paling kanan. Nah, walaupun sama-sama membantu zat keluar dan masuk sel, tapi protein carrier dan channel ini karakternya berbeda. Untuk protein carrier, dia itu membukanya itu ke arah atas dan bawah nih kita lihat. Ini dia membuka ke arah bawah, dan yang sebelah kanan ini membuka ke arah atas. Jadi si solut atau molekul ini tuh ada di dalam sel dan keluar gitu. Kalau protein channel dia itu membukanya tuh ke arah kanan dan kiri. Jadi gerbang ini tuh membukanya tuh saling menjauh kalau ada zat yang mau keluar, dan gerbangnya ini akan saling berdekatan atau rapat kalau zatnya itu sudah keluar semua gitu. Nah, mekanisme ini bukan imajinasi ya, ini sungguh-sungguh gerbang-gerbang sel yang ada di tubuh hewan, tumbuhan maupun manusia. Jadi ini luar biasa sebetulnya, ini kebesaran dari Tuhan. Ini keterangan gambar yang tadi, jadi protein reseptor di permukaan sel bisa juga modif menjadi protein carrier dan protein channel. Protein carrier lebih rumit tempat pelekatannya dibandingkan dengan protein channel sehingga proses masuknya molekul lebih lambat. Cara buka protein carrier adalah ke atas dan ke bawah. Nah, jadi ada persamaan dan perbedaan antara protein carrier dan channel. Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama berada di membran plasma, sama-sama mengatur zat keluar masuk sel. Ya, tapi perbedaannya yaitu protein carrier tuh prosesnya dia lebih lama. Kenapa? Karena ada tempat perlekatannya itu atau tempat pemeriksaan molekul. Kalau protein channel kan tidak ada tempat perlekatan ya, tidak ada pemeriksaan. Jadi protein channel mah zat keluar masuknya tuh lebih cepat gitu. Nah, untuk protein channel dia itu unik ya karena mirip pintu mall ya. Kan kita ingat mungkin kalau kita mau masuk ke mall, pintunya itu akan saling menjauh kan supaya kita bisa masuk. Nah, kalau kita udah masuk, pintunya itu akan rapat kembali. Nah, kira-kira seperti itulah cara kerja dari protein channel ya. Jadi, sungguh-sungguh menarik ini tuh. Nah, gambar ini menjelaskan perbedaan antara transport pasif dengan transport aktif ya. Jadi kalau transport pasif itu adalah memindahkan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nih misalkan dari luar ke dalam, di luar konsentrasinya tinggi, di dalam rendah. Nah, transport pasif itu dia bisa dibantu baik oleh protein channel maupun oleh protein carrier ya. Nah, untuk transport aktif dia itu hanya bisa dibantu oleh protein carrier gitu. Nah, transport aktif ini dia butuh energi lebih banyak dibanding transport pasif. Kenapa? Karena transport aktif ini dia melawan kelaziman sel. Jadi dia tuh justru memindahkan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, di sini kita lihat untuk zat yang warna biru tempat perlekatannya juga cocok ya. Melengkung seperti ini sehingga dia dari luar sel bisa masuk. Nah, seandainya zat yang biru ini warnanya segitiga atau bintang, dia tuh nggak akan di-ACC masuk ke sel. Misalkan kan dia tuh sebetulnya bakteri atau sampah metabolisme gitu. Jadi sel itu punya pemeriksaan zat-zat mana yang bisa masuk dan keluar ya. Kalau untuk yang sinyal bentuk hijau ini dia juga perlekatannya kotak ya, sama seperti sinyalnya. Jadi sesuai, jadi bisa diizinkan keluar. Nah, ini keterangan yang tadi. Jadi transport pasif adalah masukkan molekul ke dalam sel. Bisa dibantu protein carrier maupun protein channel. Memerlukan energi tapi sedikit. Contohnya masuknya glukosa atau ion elektrolit ke dalam sel. Untuk transport aktif, dia mengeluarkan zat atau molekul keluar sel, hanya dapat dibantu dengan protein carrier. Memerlukan energi sangat besar karena proses ini melawan perbedaan konsentrasi. Gitu. Contoh transportasi aktif adalah keluarnya keringat dan minyak dari sel kulit kita ke permukaan kulit kita saat kita sedang olahraga. Jadi keringat dan minyak di kulit itu tuh ada di dalam sel sebelumnya terus dikeluarkan gitu. Nah, kalau kita sedang makan ya, misalkan makan nasi dengan sop ayam,
itu adalah proses transport pasif gitu, karena glukosa dari nasi dan ion-ion elektrolit dari sop ayam itu masuk dari luar ke dalam gitu. Jadi ibu sengaja memberikan contoh-contoh sederhana supaya kebayang gitu, supaya nggak hanya teori, tapi sebetulnya proses-proses ini betul-betul ada dalam tubuh kita. Nah, ini adalah protein channel yang bermodifikasi menjadi penerima antibiotik. Maaf, ini adalah protein permukaan sel yang bermodifikasi menjadi penerima antibiotik. Jadi ini tidak selalu ada dalam tubuh makhluk hidup ya, ini hanya keadaan di mana dia harus menerima antibiotik, kemudian antibiotiknya itu akan menghancurkan bakteri jahat dalam tubuh. Ini keterangan gambar tadi, ini contoh antibiotik yang bekerja dengan cara menjadi protein reseptor di membran plasma. Reseptor ini akan memaksa bakteri melakukan transport aktif, yang mana bakteri mengeluarkan isi selnya dan lama-kelamaan bakteri mati. Contoh antibiotik yang bekerja dengan cara ini yaitu valinomycin dan gramicidin. Nah, ini apalagi? Ini adalah modifikasi dari protein carrier. Jadi kalau protein channel yang kayak Pintomol itu nggak ada modifnya, tapi kalau protein carrier ada 3 modif. Yang pertama adalah uniport, simport, dan terakhir adalah antiport. Nah, perbedaan antara ketiganya itu mudah dipahami. Jadi kalau uniport itu satu zat masuk ke sel, kalau simport ada 2 zat berbeda, ini masuk ke sel ya, dan masing-masing punya binding site yang tersendiri nih kalau kita jeli perhatikan. Nah, kalau antiport itu dalam satu waktu ada zat yang masuk dan keluar gitu. Ini keterangan yang tadi ya, jadi uniport hanya satu molekul yang lewat membran plasma. Contohnya masuknya ion saat kita minum cairan elektrolit. Kalau simport itu ada 2 molekul berbeda yang lewat membran plasma dan keduanya satu arah. Misalnya saat kita makan ya, yang gambar tengah, saat kita makan pada waktu bersamaan itu glukosa dan garam-garaman masuk ke tubuh kita gitu. Nah, untuk antiport pada waktu yang bersamaan ada satu molekul yang keluar dan satu molekul yang masuk. Nah, contoh antiport ini kalau kita sedang olahraga. Jadi saat kita sedang olahraga, berkeringat, kita duduk untuk minum, istirahat. Nah, saat duduk itu biasanya kita masih berkeringat kan, tapi pada saat duduk kita juga minum larutan elektrolit untuk menyegarkan tubuh. Jadi dalam satu waktu ada keringat dan minyak yang keluar dari kulit kita, dan dalam satu waktu ada cairan elektrolit yang masuk ke sel gitu. Gitu. Jadi kalau mau ada istilah yang keren ya, misalkan ada teman kamu yang nanya nih, "Kamu lagi apa?" Nah, padahal kita tuh jelas-jelas lagi makan ya, kita bisa bilang dengan bahasa keren, "Saya tuh sedang mentransport zat dari luar ke dalam tubuh saya, yaitu glukosa melalui binding site tertentu dan natrium melalui binding site tertentu, itu melalui mekanisme simport, yang simport itu adalah salah satu modifikasi dari protein carrier." Nah, pasti teman kalian bingung, "Padahal kamu lagi apa?" Cukup satu kata, "Lagi makan," ya. Gitu, jadi ibu sengaja ngasih contoh sehari-hari biar mudah dipahami. Nah, untuk gambar ini penjelasan lebih dalam dari protein carrier antiport ya. Jadi antiport itu kan dalam satu waktu ada zat yang keluar dan masuk. Ini kalau kita lihat gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan itu sebetulnya berlangsung bareng ya. Jadi bisa membuka ke arah atas, bisa membuka ke arah bawah. Gitu. Jadi pada gambar ini memang proses ini hanya mengundang, istilahnya tanda petik mengundang glukosa dan natrium saja. Pada gambar ini glukosa warnanya kuning dan natrium itu warnanya biru. Jadi seandainya di sini ada zat yang warnanya ungu terus bentuknya segitiga gitu ya, ingin ikutan keluar dari sel, itu dia nggak akan bisa karena nggak lolos checkpoint ini. Itu di sini kan spesifitas antara tempat perlekatan dengan molekul itu harus sama. Jadi kayak kunci sama anak kunci. Kalau nggak sama nggak akan di-ACC nih seperti ini. Jadi tempat perlekatan untuk natrium itu harus sama dengan natrium, baru natriumnya itu diizinkan masuk ke sel gitu. Nah, tambahan catatan, reseptor itu selalu ada di permukaan sel ya, baik dia kerja atau enggak. Jadi kayak satpam. Terus reseptor itu hanya meneruskan sinyal yang cocok bentuknya seperti kunci dan anak kunci. Ya cukup mungkin sekian ya materi ini disampaikan dari buku judulnya The Cell ya. Bab 11 Molecular Cell Biology tahun 2014.
Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.